Halo guys, ketemu lagi di channel Remang-Remang. Di video kali ini, channel Remang-Remang menghadirkan film dari Jepang guys. Jepang. Oke, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang pria yang sedang berjalan di kota. Pria tersebut kita sebut saja Rio. Rio ini sedang menuju tempat bekerjanya. Dia bekerja sebagai bartender. Di saat dia sedang bekerja, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang bernama Nona Shizuka. Lalu tiba-tiba muncul lagi seorang pria. Ternyata wanita itu datang bersama pria itu. Pria itu adalah temannya Rio. Namun setelah itu, wanita itu langsung pamit ke kamar mandi. Setelah wanita itu pergi, di sini teman Rio mengatakan kepada Rio bahwa wanita itu adalah wanita yang sangat kaya. Temannya dan Rio pun berlomba-lomba membuatkan minuman yang enak untuk Shizuka. Namun di sini ternyata Rio mengatakan bahwa wanita itu sangat membosankan. Hal itu membuat Shizuka selalu memperhatikan Rio. Saat Shizuka dan temannya Rio pergi, ternyata Shizuka meninggalkan kartu namanya di bawah gelas. Di sini dia melihat pesan di kartu nama itu yang berpesan, "Kutunggu kau di depan bar." Kemudian setelah pulang kerja, di sini ternyata Ryu dijemput oleh Shizuka. Di dalam mobil, di sini Shizuka mengatakan bahwa dia ingin mengajak Ryu untuk wik-wik. Ya, sebagai lelaki normal dia pun ikut. Sesampainya di rumah Shizuka, di sini Ryu siap-siap untuk melakukan wik-wik. Dan ternyata Shizuka pun mengatakan dia tidak akan wik-wik dengan Ryu. Melainkan Shizuka ini menyuruh Rio untuk wik-wik dengan seorang wanita. Dan ternyata wanita itu adalah anaknya yang tidak bisa mendengar sejak lahir. Dan mereka berdua pun langsung melakukan mantap-mantap yang disaksikan langsung oleh Shizuka. Setelah Rio melakukan wik-wik dengan anaknya, di sini Shizuka ini pun memberikan Rio uang. Kemudian uang itu ditambah lagi oleh anaknya. Di sini Shizuka mengatakan kepada Ryu bahwa Ryu hampir saja tidak lulus tes. Namun karena anaknya sepertinya menyukai Ryu, di sini ya boleh-boleh aja lah. Lalu setelah diberikan uang, Shizuka ini pun menawari Ryu untuk bekerja dengannya sebagai lelaki panggilan buat tante-tante. Dan ternyata Shizuka ini adalah mucikari buat tante-tante. Namun di sini Ryu menolaknya dan langsung pulang. Singkat cerita, di keesokan paginya, di sini Ryu setelah pikir-pikir panjang akhirnya dia menerima tawaran tante Shizuka. Lalu Ryu pun disuruh buka baju dan langsung dipoto bugil untuk diperlihatkan kepada tante-tante haus. Lalu di sini Ryo pun dibelikan baju oleh tante Shizuka ini untuk bekerja di saat melayani tante-tante lainnya. Di saat di rumah Shizuka, di sini Ryo bertemu seorang pria yang sudah lama bekerja kepada Shizuka. Di sini pria ini mengatakan kepada Ryo bahwa kau akan sangat populer di kalangan tante-tante karena wajahmu yang sangat tampan dan sikapmu yang sopan. Singkat cerita, di saat Rio sedang bekerja, dia bertemu seorang wanita. Dan wanita itu adalah teman lamanya. Di sini mereka pun mengobrol-ngobrol. Lalu keesokan harinya, Rio pun mendapatkan pekerjaan pertamanya. Di sini dia mulai makan siang bersama tante kesepian. Setelah itu, mereka pun langsung pergi ke hotel. Sesampainya di hotel, mereka langsung capcus, mantap-mantap. Setelah selesai melayani tante itu, dia pun langsung pergi ke rumahnya Shizuka. Di sini, Shizuka mengatakan kepada Rio bahwa pelanggan pertamanya itu sangat puas dengan pelayanan Rio. Rio pun langsung dibayar di muka dan langsung diberikan tugas di hari yang sama. Rio pun langsung meluncur ke lokasi selanjutnya. Sesampainya di lokasi, dia bertemu tante kesepian lagi. Namun ternyata di sini, tante ini tidak mau wik-wik dengan Rio. Namun dia memiliki fantasi seks yang sangat aneh. Di saat dia terangsang, dia akan kencing. Lalu di sini tante ini pun mengatakan kepada Rio dia akan tetap membayar, tapi Rio harus melihat dia pipis. Rio pun langsung membuat dia terangsang dan wanita ini pun langsung pipis di depan Rio. Aneh.
Singkat cerita, pada keesokan harinya setelah Rio pulang kerja, di sini Shizuka dan anaknya pergi menjemput Rio untuk mengajaknya makan-makan. Di saat mereka makan-makan, Rio di sini bercerita kepada Shizuka bahwa di saat masa kecilnya, di saat dia umur 10 tahun, dia sudah ditinggal orang tuanya. Karena itulah dia merasa, sorry ada motor. Dia merasa lebih nyaman dengan wanita dewasa ketimbang wanita seumurannya. Keesokan harinya dia diberi tugas baru. Lalu dia langsung bertemu dengan tante itu yang lumayan agak tuir ya di sini. Mereka pun langsung melakukan mantap-mantap. Ahoy. Di saat Rio akan melakukan tugas selanjutnya, di sini dia kaget karena bertemu seorang pria tua dan seorang wanita cantik. Di sini pria ini adalah istri wanita cantik itu. Kok istri sih, suami? Lalu pria tua ini mengatakan dia akan merekam kegiatan seks mereka berdua. Karena Rio tak peduli, langsung saja dia melakukan pekerjaannya. Wig-wig dengan istrinya pria itu. Jos, mantap. Karena tidak tahan melihat mereka berdua wig-wig, pria ini pun yang tua ini langsung olahraga senam jari. Hai. Keesokan malamnya ketika dia sedang bekerja, dia ditemui oleh teman wanitanya yang bernama Megumi ini dan teman prianya. Mereka berdua mengobrol. Ternyata Megumi ini telah mengetahui pekerjaan Rio sebagai, ya kalian tahulah, pelayan tante-tante kesepian. Di sini Megumi mengatakan kepada Rio untuk berhenti dari pekerjaan tersebut karena menurutnya Shizuka itu memanfaatkan Rio saja, hanya memanfaatkan Rio saja. Sorry ya, ralat. Kemudian Rio pun pergi ke rumah Shizuka dan langsung ingin mengajak Shizuka wig-wig. Namun di sini Shizuka menolaknya. Lalu Shizuka pun langsung memberikan tugas dia selanjutnya. Ternyata wanita selanjutnya di dalam pekerjaan Rio ini adalah temannya sendiri yang tadi, Megumi. Di sini Megumi mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada Rio bahwa dia sangat mencintai Rio. Karena dengan cara inilah dia bisa bersama Rio sepuasnya. Mereka pun langsung melakukan mantap. Setelah itu di sini Rio dijemput oleh Shizuka. Mereka pun pergi ke rumah Shizuka. Di sini Shizuka mengatakan alasannya kenapa tidak mau wig-wig dengan Rio. Di sini Shizuka ternyata dulunya adalah seorang wanita panggilan juga dan dia pun mengidap penyakit HIV. Itulah alasannya kenapa nggak mau wig-wig. Keesokan harinya di sini Sakura anaknya Shizuka tadi memberikan surat kepada Rio. Dia mengatakan kepada Rio bahwa ibunya telah ditangkap karena ibunya sudah ketahuan oleh polisi dengan pekerjaannya itu. Wah, nangis sedih tuh, cantik tuh, mantap tuh. Dalam surat itu, Shizuka mengatakan bahwa ia mengenal ibunya Rio dan mengatakan kepada Rio, janganlah benci kepada ibumu karena ibumu sudah memilih jalannya seperti itu seperti kau memilih jalanmu sekarang. Kemudian singkat cerita, mereka pun ya hidup bahagia. Di sini Rio meneruskan pekerjaan Shizuka dibantu oleh Sakura dan Azuma tadi, teman pertamanya tadi ya. Cerita pun tamat. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Remang Remang ya. Bye bye.